Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Jadi saya lihat, ternyata buka. Tapi itu restorannya ditutup separuh. Kerana di Malaysia kalau bulan Ramadan itu restorannya gak tutup separuh walaupun itu restoran orang Muslim. Banglah lihat kemasan Indomie piringnya kosong. Aduh. Ini lucu sih. Je kena ada. Yang kelima, aktiviti sebelum buka puasa. Diorang ada term ngabuburit, iaitu aktiviti sebelum buka puasa. Workout, cari takjil, main game dengan Halo guys, selamat datang di channel gua Tunggal Wisesa. Nah, kali ini guys, kita bakal reaksi ke orang Malaysia yang puasa di Indonesia guys. Nah, kalau kalian enjoy video kayak ini, kalian pencet tombol like, comment, dan subscribe guys. Kita tonton videonya. So, apa beza puasa di Malaysia dan puasa di Indonesia? Vibe dia sama tapi tak serupa. Yang pertama, terms buka puasa. Indonesia ada banyak terms buka puasa. Contohnya bukber, yang bermaksud buka bersama. Tapi kalau Malaysia pula lebih simple and straightforward. Sebut je berbuka. Ataupun kadang-kadang ada je yang sebut iftar. So kalau kat Indonesia nak ajak kawan berbuka, yuk bukber. Kalau Malaysia pula, jom berbuka. Yang kedua, dessert pula. Kalau kat Indonesia ni, dessert yang paling laku keras, nama dia kolak pisang guys. Kat Malaysia pula yang selalu orang beratur beli, tepung pelita. Dua-dua ni hot item masa belum puasa. Yang ketiga, kalau dari segi sahur, aku rasa Indonesia lagi meriah. Sebab diorang masih ada orang-orang yang akan keliling kawasan rumah, ketuk drum and bangunkan sahur. Korang kena cuba pengalaman ni, memang best. Yang keempat, dari segi bazar Ramadan pula, aku rasa Malaysia lagi meriah. Indonesia punya bazar pun meriah juga, macam-macam makanan ada. Tapi Malaysia punya bazar Ramadan, dia punya panjang tu, sampai kena berdoa supaya tak sakit kaki kalau jalan. Memang meriah, duit je kena ada. Yang kelima, aktiviti sebelum buka puasa. Diorang ada term ngabuburit, iaitu aktiviti sebelum buka puasa. Workout, cari takjil, main game dengan kawan-kawan. Sebenarnya Malaysia pun macam tu juga aktiviti dia. Cuma Malaysia tak ada term ngabuburit lah. Cuma yang sinonim dengan rakyat Malaysia sebelum buka puasa ialah iklan Yusof Tayo. Tapi jujur aku cakap, aku rasa lagi banyak persamaan dari perbezaan. Dua-dua best guys. Puasa kat Malaysia best, puasa kat Indonesia pun best. Aku rasa aku bersyukur sangat sebab aku dapat pengalaman berpuasa di Malaysia dan di Indonesia. Kita bersyukur dapat sambut Ramadan dengan tenang, tapi ada yang tak dapat peluang yang sama. So jom kita kongsi rezeki sama. Jadi dia baru kali ini ya buka puasa di Indonesia. Dia nggak tahu kalau di Indonesia tuh makanan takjil yang best selling adalah kolak pisang guys. Emang terbaik tuh guys. Kalau buka puasa pakai kolak itu di mulut tuh kayak meleleh gitu loh guys pisangnya guys. Nah, dia juga nggak tahu kalau di Indonesia tuh ada terms ngabuburit. Nah, mungkin di sana nggak ada yang ngabuburit, tapi di sana juga sama. Jadi kegiatan sebelum berbuka, apalagi ya tadi dia nyinggung tentang bukber. Nah, di Indonesia kalau yang tahu-tahu aja, bukber itu adalah ajang bergengsi guys. Jadi kalau lo bukber terus lo nggak punya apa-apa, kayak nggak bisa nunjukin apa gitu maksud gue, nah lo bakal malu di situ. Oke, lanjut aja kali ini. Mula saya sampai di Indonesia, ekspektasi saya seperti bulan puasa, bulan Ramadan itu sama dengan Malaysia kerana kan sama-sama negara mayoritas Muslim. Tetapi hari pertama ya, saya keluar dari kos, saya ke kampus, saya pengen bersarapan. Tetapi saya lihat toko terfavorite saya, nasi balap puyung, itu kainnya tutup. Jadi saya ada sedikit kecewa kerana kalau saya makan, saya biasa makan di toko restoran yang sama. Dan tapi pas saya menyetir udah lewat sedikit, saya lihat di dalam kainnya ada orang lagi makan. Terus apa ini buka atau tidak? Jadi saya lihat ternyata buka. Tapi itu restorannya ditutup separuh. Kerana di Malaysia kalau bulan Ramadan itu restorannya gak tutup separuh walaupun itu restoran orang Muslim atau restoran bukan Muslim. Bahkan KFC, McDonald juga itu gak tutup separuh. Tetapi kalau di Indonesia itu tutup separuh. Jadi mula-mula saya Lucunya di Indonesia ya, bukan lucu ya, ini mungkin udah jadi tradisi ya dari tahun-tahun belakang. Nah, kalau di Indonesia, kalau lo
ke tempat makan, ke restoran. Kalau buka pas siang-siang waktu puasa, itu mereka pasti ada kayak selambu hitam gitu guys. Jadi nutupin makanannya, nutupin yang dalam, biar yang puasa itu nggak tergoda gitu ya. Nah, dia mungkin kaget. Jadi di Indonesia tuh ada juga yang tutup separuh. Jadi dia tuh kayak bingung. Ih, ini buka apa tutup ya? Di dalam kok ada orang makan. Ini aku masuk apa enggak ya? Nah, dia itu bingung guys. Jadi ya gitu di Indonesia. Jadi kita lihat komen aja. Iya Pak. Jadi kalau di Malaysia warung-warungnya tutup apa buka? Dengan buka full. Saya pernah tinggal di Malaysia. Oke, itu bedanya mungkin ya. Oke, belum pernah lihat kemasan Indomie piringnya kosong. Aduh, aduh. Ini lucu sih. Ini zaman dulu ya. Di Indomie itu enggak di apa di pack Indomie itu gak ada isinya dong piringnya. Bayangin gak ada minyak loh. Gila. Ini apalagi ke masjid udah pasti dapat makan gratis juga Kak. Boleh. Di Malaysia juga ada saya lihat di Upin Ipin. Ya semuanya dapat ya sih guys di negara kayak Malaysia, Indonesia yang mayoritas Muslim kemungkinan si masjid dikasih takjil. Lanjut aja guys. Bazar Ramadan juga lah. Ramai gila orang. Tak tahu dia apa. Banyak gila. Saya nak cari es teler, tapi es teler tu kita beli dekat kedai lain. So kita nak tengok je apa ada jual kat sini. Kita tengah tunggu otak crispy. Mana? 10,000. 5,000 Pak. Bazar Ramadan geng. Takoyaki. Ya enggak pakai saus sih. Ya masih lama ya. Tunggu aja digulung. Geprek. Ini mungkin di Malaysia nggak ada luar takjil ya mungkin ya. Tapi kalau toko makanan itu ada tadi di video pertama katanya. Tapi kalau luar kayak luar perang takjil itu mungkin di Malaysia nggak ada mungkin. Jadi dia kayak pertama kali kan luar takjil di Indonesia. Ini bagus sih. Biar orang Malaysia tuh tahu kalau di Indonesia tuh ada kayak tradisi luar takjil gitu guys. Oke, lanjut aja. Nak tahu macam mana suasana Bazar Ramadan dekat Jakarta? Tak sama je macam Malaysia. Jadi aku nak share pengalaman aku di bazar atau orang Indonesia panggil berburu takjil dekat Jakarta tak lepas. Mungkin boleh jadi rujukan untuk korang yang nak rasa suasana Ramadan di Jakarta. First of all, kena drop expectation. Bazar diorang tak sebesar bazar kita dekat Putrajaya atau TDI, tapi cukup untuk benda-benda essential Ramadan. Antara yang paling besar dekat kawasan Ben Hill. Korang boleh cari dekat Maps bazar takjil benda-benda hilir. Kebanyakan pilihan dekat sini kuih-muih dan makanan manis. Antara yang paling special masa Ramadan ialah bubur kampion, bubur capur yang ada susum, salad ketab hitam, pisang dan kacang hijau. Memang autentik makanan khas Padang. And of course bagi orang Malaysia memang tak tahan tengok kuih koci ada dekat sana dipanggil kuih Bugis. Pulut panggang ada, lemang pun ada, cuma lemang dia di sini bersih manis. Untuk makanan berat pula ada nasi kakao, tapi aku kalau nampak opor ayam memang kalah, rasanya lebih. Oke, jadi dia katanya bilang kalau di Indonesia tuh nggak segede di Malaysia. Ih, belum tahu aja bro, lu tempat-tempatnya bro. Nah, kalau di Indonesia tuh ada kayak tempat-tempat yang emang khusus buat bazar. Kayaknya di UI ada gak sih Depok itu wis. Itu gede banget katanya. Gue belum pernah sih. Oke, terus dia katanya, pokoknya dia bilang kalau Malaysia itu lebih enak-enak banget. Ih, enggak lah ya. Kalau kata gue sih Indonesia yang paling enak ya. Telat komen aja ya. Itu tengah kota bang, Jakarta macet. Nah, ini guys. Ini dia nggak tahu nggak di Jakarta itu banyak tempat guys. Nah, kalau di Jakarta ya. Ini gue pernah sekali cek di Jakarta. Gue pernah makan cari takjil di daerah mana ya, gue lupa, daerah deket Monas kalau nggak salah guys. Nah itu kan macet banget guys. Jadi kalau di kota-kota lain lu bisa
beli makan takjil terus dibawa pulang kan. Enggak, kalau di Jakarta lu tuh beli takjil dimakan di situ harus guys. Karena kalau lu pulang lu gak bakalan sampai rumah saking macetnya. Itu sih susahnya di Jakarta ya. Oke, lanjut aja kali. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke 3.30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang Nah ini guys, di Malaysia tuh gak ada sih. Bangunin sahur kayak arak-arak pagi-pagi. Nah, apalagi jam 2. Nah, dulu gue pernah guys, gue sempet marah sih. Jam 2 itu kayak, kan masih tidur ya guys ya, jam 2 ya. Tapi awal-awal gitu marah, terus ya lama-lama gue terbiasa sih. Jadi kayak, oh jam 2 ini, oke. Jadi tidur lagi, terus jam 3 ada lagi dong. Nah, jadi itu ternyata gitu. Ternyata gue baru tahu itu kalau buat bangunin mak-mak ya. Oke, kita lihat komen aja kali ya. Nah, ini Bang Aldi bilang, jam 2 buat bangunin mak-mak, jadi yang belum masak bisa pada turun. Nah, ini gue baru tahu, guys. Oke, orang memang tak kerja loh, kok 2 pagi tak tidur lagi. Di Indonesia itu libur bro, kalau puasa bro, dia nggak tahu aja, guys. Di Malaysia nggak ada warteg kecil kan, nah, Malaysia nggak ada ya warteg kecil. Oke, kan muter-muter tuh satu kampung, jadi mulai jam 2 biar kelewatan semua. Ini bisa jadi, tapi kenapa kok yang awal-awal itu rumah gue guys, jadi gue kenanya jam 2 anjir aja. Oke, itu aja mungkin guys dari gue guys. Nah, kalau kalian enjoy video ini, kalian like, kalian subscribe guys, biar gue semangat buat konten kayak gini lagi guys. Nah, sekian, terima kasih.